Mari kita mempersiapkan diri. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sukassa datamadawi, sukangso adigacati. Seorang bijaksana yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain akan berbahagia dalam kehidupannya. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi Rama Ramani, Ibu Bapak, saudara-saudari yang berbahagia. Selamat pagi, Namo Buddhaya, Buddha Nubawena Soti Hontu. Ya. Hari ini sungguh berbahagia ya, hari yang sangat bahagia bagi kita. Ya, terima kasih kepada Ibu Yani, ya, Rama Ramani ya, yang sudah mengundang saya juga hari ini hadir di Cetia udah Wihara ya, Weluwana, sangat luar biasa. Ya, udah indah, luas ya, makin bagus ya. Jadi membuat semangat, tambah semangat lagi untuk berbuat kebajikan ya. Hari ini kita sangat berbahagia, harinya cerah ya. Hari yang dimana kita bisa melakukan kebajikan ya. Kebajikan sekali datang ke wihara itu ibaratnya kita menabung ya. Kalau ke bank nabung uang, kalau ke wihara nabung karma baik ya. Jadi sekali datang ke wihara itu banyak tabungannya. Jadi kenapa banyak? Tadi kita membaca parita, meditasi, mendengar Dhamma Desana, menghormat kepada yang patut dihormat, banyak yang lain. Jadi sekali datang ke baktian tabungannya banyak ya. Itu dijadikan satu spirit semangat ya, bahwa rajin-rajin ke wihara. Ajak keluarga, ajak tetangga ya. Hari ini bagus ya, kebaktian anak-anak jalan di sebelah. Jadi mamanya bisa kebaktian, orang tua, anak, cucu bisa kebaktian juga bareng. Sangat bagus pengaturannya ya. Ibu Bapak, hari ini saya mau sharing tentang perkembangan praktek Dhamma ya. Sebentar. Anak-anak udah mau libur sih ya. Wah, seneng ya. Libur sekolah jadi mau santai-santai. Ibu Bapak, saudara-saudari ya. Kalau kita pernah mendengar ya bahwa perkembangan ekonomi kita nih katanya kan sekarang masa kurang bagus katanya, ada yang bilang demikian. Telur naik, Indomie naik ya, beras naik, gas naik gitu keadaan. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, kita bersyukur Indonesia tuh masih cukup stabil. Walaupun naik, gak semua naik. Jadi masih bagus dibanding dengan keadaan memang tetangga-tetangga di luar negeri ya. Kita harus bersyukur. Kita terlahir di Indonesia, kita terlahir di Tangerang, wiharanya banyak ya. Kita terlahir bisa menjadi anggota wihara, kita terlahir bisa menjadi pengurus ya. Kalau kita lihat, ini ada gambar ya. Ini salah satu di apartemen Hong Kong. Wah, di Hong Kong ini kita lihat-lihat juga nih ya. Itu kita lihat tuh, ada gambar WC ya, ada WC, sebelahnya itu tempat makanan, tempat cuci piring, tempat makanan, hanya 1 meter gitu. Jadi orang ya mau buang air di situ, mau masak di situ gitu ya. Ada lagi yang di sebelahnya nih, cuman 1 meter, tidur udah termasuk makan, apa semua di situ ya, udah menjadi tempat meja makan, tempat tidur, cuman 1 meter. Kalau kita di Tangerang ya, apalagi daerah Bojong Nangka enak leluasa ya, gitu. Wah, apalagi Romo Heri nih, gitu. Tanahnya banyak, ibu-ibu, bapak-bapak juga ya. Waduh, di sana sampai demikian sulitnya gitu. Kenapa?
mahal sekali. Orang tuh sampai nggak bisa mampu beli rumah, nggak mampu beli apartemen. Kalau pagi kerja, ya malamnya harus kerja lagi. Makanya kalau orang jalan-jalan ke Hong Kong tuh malam diajak ke kaki lima gitu ya, itu pada jualan. Siangnya dia pada bekerja di kantor, malamnya dagang lagi. Karena kalau cuma satu pekerjaan nggak cukup di sana, nggak bisa menghidupi keluarga gitu ya. Nah ini juga ada yang sampai tinggal di kerangkeng-kerangkeng. Ini kerangkeng ini bukan gratis, tetap bayar sewa, tapi tinggalnya cuma seukuran kerangkeng aja, satu bed gitu, satu tempat tidur. Wah di sana begitu beratnya, makanya kita tetap bersyukur ya. Sekarang masih bisa punya rumah, punya kendaraan gitu ya. Jadi semua apa yang kita dapatkan kita perlu bersyukur ya. Nah ini warga Tokyo nih, waktu pandemi ribuan orang keluar dari warnet. Rupanya rumahnya warnet gitu. Jadi dia sewa warnet, tinggal klik bayar internet kan. Dia bayar seharian gitu, jadi sambil tidur, sambil makan, sambil apa di situ. Karena nggak punya rumah, mendingan sewa kios warnet kan suka ada ya. Dulu kita juga banyak tuh kios-kios gitu warnet, bisa sampai besok lagi gitu. Kalau di Tokyo. Nah ini ada satu bapak-bapak pakai dasi, tinggalnya di warnet. Anak-anak remaja ya tinggalnya tuh ada yang tidur. Jadi sewa warnet karena nggak memiliki rumah. Jadi waktu pandemi kan nggak boleh rame-rame. Mereka diusir dari warnet itu ribuan orang seluruh Jepang. Gitu. Sampai demikian sulitnya ya mereka. Nah kasihan juga setelah pandemi itu nggak tahu gimana sekarang nih ya. Apakah mereka bisa sewa lagi karena nggak punya rumah gitu ya. Nah ibu bapak saudara-saudari, jadi kita bersyukur. Kalau kita mendengar negara-negara lain banyak yang mengalami kesulitan, Turki, Venezuela, di Eropa dan lain-lain udah mengalami kesulitan. Kita bersyukur tetap pemerintah kita masih bisa menjaga stabilitas perekonomian. Kalau kita ke mall rame ya, di mall masih rame, masih apa, suasana kita masih mau ngapain aja bisa. Melaksanakan apa, mau hiburan, mau jalan-jalan, mau belanja, negara masih aman. Semoga pemerintah kita terus ya bisa menjaga perekonomian dengan baik sehingga kita bisa beraktivitas, bisa melakukan puja bakti dengan santai, dengan nyaman gitu ya. Oke, nah ini ada satu film ya, ini tentang seorang guru memberikan satu toples ya. Jadi itu ibaratnya 24 jam kita. Kita bagaimana menempatkan prioritas waktu kita. Ibu, bapak, saudara-saudari ini hari ini sangat bagus ya karena sudah menyempatkan diri ke wihara, kebaktian itu adalah salah satu prioritas kita. Ya, kalau sekarang kita nanti nunggu 5 tahun lagi kalau udah pensiun baru mau ke wihara. Ya kalau bisa nunggu nanti gitu ya. Jadi kita harus terus mencari prioritas gitu. Prioritas hidup kita apa aja, salah satunya berbuat kebajikan, puja bakti, kebaktian ya. Kita coba dengar ya. Batu, kerikil dan pasir. Seorang profesor sedang berdiri di depan kelas. Kelas dimulai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengambil sebuah toples dan meletakkannya di atas meja. Ia mengisinya dengan bola-bola golf sampai penuh. Kemudian dia bertanya kepada para mahasiswanya, "Apakah toples ini sudah penuh?" Mereka menyetujui. Dia kemudian mengambil kerikil dan mulai menuangkannya ke dalam toples. Kemudian dia bertanya kepada para mahasiswanya, "Apakah toples ini sudah penuh?" Mereka semua setuju bahwa toples itu sudah penuh. Selanjutnya sang profesor mengambil pasir dan menebarkannya ke dalam toples.
Tentu saja pasir itu menutup semua celah di dalamnya. Profesor sekali lagi bertanya, apakah toplesnya sudah terisi penuh? Para mahasiswa dengan ragu-ragu menjawab, mungkin belum penuh, Profesor. Kemudian profesor itu mengeluarkan 2 botol minuman ringan dan menuangkan isinya ke dalam toples. Secara efektif minuman mengisi ruang kosong di antara pasir. Para mahasiswa pun tertawa. Sang profesor mulai menjelaskan. Toples itu menggambarkan kehidupan kalian. Bola-bola golf adalah hal-hal penting di dalamnya, yaitu Tuhan, keluarga, anak-anak, kesehatan, teman dan para sahabat. Jika segala sesuatu hilang dan hanya tinggal mereka, maka hidupmu masih tetap penuh. Batu-batu kerikil adalah segala hal lain, seperti pekerjaanmu, rumah, dan mobil. Pasir adalah hal-hal remeh di dalam hidup kalian. Hal-hal sepele yang ikut mewarnai hidup kalian. Jika kalian memasukkan pasir terlebih dahulu ke dalam toples, maka kalian tidak akan berhasil memasukkan semuanya. Hal-hal yang sama akan terjadi dalam hidup. Jika kalian menghabiskan energi untuk hal-hal yang sepele, kalian tidak akan mempunyai ruang untuk hal-hal penting yang kalian buat. Jadi, mulailah beri perhatian pada hal-hal kritis dan urgen untuk kebahagiaanmu. Bermainlah dengan anak-anakmu, luangkan waktu untuk check up kesehatanmu. Ajak pasanganmu untuk keluar makan malam. Akan selalu terdapat waktu untuk membersihkan rumah dan memperbaiki perabotan. Berikan perhatian terlebih dahulu pada bola-bola golf. Hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Atur prioritasmu. Setelah selesai, maka uruslah yang terakhir. Urus pasirnya. Salah seorang mahasiswa mengangkat tangan dan bertanya, lalu minuman mewakili apa, Profesor? Sang profesor tersenyum dan menjawab, saya senang kamu bertanya. Itu untuk menunjukkan kepada kalian, sekalipun hidupmu tampak sudah begitu penuh, akan selalu tersedia tempat untuk secangkir kopi bersama sahabat. Memiliki prioritas adalah penting. Begitu juga dengan menempatkan mereka dalam urutan yang benar. Michael Hyatt. Jadi memiliki prioritas itu penting, dan juga kita penting untuk menempatkan prioritas mana dalam hidup kita. Tadi toples itu adalah ibarat 24 jam waktu kita. Ya, kalau kita memasukkan hal-hal yang gak terlalu penting seperti pasir, kita udah gak bisa memasukkan yang lain. Tapi kalau kita memasukkan tadi bola-bola dulu yang penting-penting, sampai pasir, kerikil, sampai air pun masuk. Jadi yang kita tempatkan itu prioritas kita dulu. Prioritas kita apa? Tadi Tuhan. Tuhan itu adalah berbuat kebajikan, ya. Berbuat karma baik, puja bakti, berdana, itu juga prioritas kita. Keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, istri, suami, itu adalah prioritas kita. Yang lain-lain hilang, ini adalah masih ada keluarga kita gitu ya. Tapi kalau yang kerikil itu adalah ibaratnya kerikil itu pekerjaan, mobil, rumah ya. Memang itu penting, tapi itu bukan prioritas keluarga dulu yang utama ya. Keluarga dulu, kesehatan kita dulu, check up kesehatan, meluangkan waktu bersama keluarga. Ya, berbuat kebajikan, itu prioritas kita. Baru setelah itu bisa masuk yang lainnya, urusan kerjaan, urusan properti, rumah, mobil. Setelah itu urusan hal-hal lain masih bisa masuk. Ada waktu senggang, chat, WA, TikTok ya. Tapi kalau waktu kita udah habis sama TikTok, sama WA, sama apa, yang lainnya udah gak kebagian lagi. Ya, udah nggak bisa masak lagi karena dalam satu toples itu udah penuh dengan pasir. Gitu. Jadi
bagus sekali ibu bapak ya hari ini datang ya, itu adalah prioritas setiap hari Minggu, usahakan datang ya kebaktian. Jadi sepertinya kalau udah kita datang prioritas satu ini udah ya, ditambah lagi nanti di rumah ya, tambah lagi parita atau meditasi gitu ya. Ibu bapak ada satu cerita ya, ini ada satu keluarga sepasang suami istri. Istrinya mengatakan ke suaminya, "Pak, kamu sudah lama loh nggak ke seorang yang kamu cintai satu lagi, nggak datang gitu." Wah, mamanya ini sebenarnya wanita ini bukan Will ya, tapi mamanya. Jadi ini istrinya sedang memberitahu ke suaminya bahwa kayaknya udah lama nggak ke rumah orang tuanya, mamanya tinggal sendiri ya. Kemudian suaminya itu bilang, wah iya benar juga, saya udah lama nggak ngajak mama, nggak ketemu. Kadang-kadang kita kalau tinggal di satu kota aja nggak bisa tiap hari ketemu ya, apalagi yang tinggalnya di luar kota gitu. Tapi kadang-kadang kita juga nggak tahu prioritas ya. Sibuk tiap hari dengan kerjaan, dengan usaha, ke rumah orang tua aja kadang-kadang belum tentu bisa seminggu sekali gitu. Nah ini diingetin sama istrinya, akhirnya suaminya, iya benar saya coba telepon mama. Kemudian dia telepon ke mamanya ya, "Ma, hari Sabtu depan ada waktu enggak?" gitu. Kita coba makanan baru, restoran baru. Sekarang banyak ya. Wah, ini di sepanjang perumahan juga banyak sekali makanan baru, resto baru. Ngajak orang tua itu enggak harus restoran mahal ya. Yang penting, "Ma, ini ada restoran baru nih, coba." Wah, orang tuanya, oh iya senang. Orang tuanya udah lama enggak ditelepon, enggak dikunjungi. Wah, senang sekali. Anaknya menelpon. "Wah, Mama bisa." gitu. "Sabtu ya, jam berapa?" "Jam 7 malam." Wah, dengan penuh kegembiraan si mama ini mempersiapkan mau ketemu anaknya. Sebelum menutup telepon, mamanya mengatakan, "Iya nanti ajak anak sama istrimu." gitu. Kata anaknya, "Enggak, saya aja sendiri, kita ngobrol-ngobrol." Jadi kadang-kadang anak dengan orang tua juga butuh berdua, nggak perlu seluruhnya, sekali-sekali dengan keluarga semua. Tapi kadang-kadang bicara dari hati ke hati itu beda ya, kadang-kadang nggak sempet, udah ada anak, ada cucu, nggak sempet bicara. Termasuk juga suami istri, perlu sekali-sekali pergi berdua, nggak perlu bawa anak gitu ya. Perlu itu adalah menjalin komunikasi prioritas, karena dengan kedekatan itu beda. Termasuk juga orang tua, kadang-kadang kita ajak mama kita, ajak papa kita, udah nggak perlu dengan keluarga, anak istri gitu, nggak perlu. Sekali-sekali dengan keluarga. Nah ini bagus juga anaknya, enggak dengan saya aja. Akhirnya yang Sabtu ditunggu-tunggu, mamanya udah berdandan, seneng lah mau diajak keluar makan gitu ya. Jam 7 malam anaknya datang, terus mereka mencari satu restoran baru, ngobrol dari hati ke hati. "Kok kamu kurus, gimana usahamu, apa?" Jadi benar-benar cerita, itu bagus sekali, quality time, waktu yang baik ya bagi anak dan orang tua ngobrol gitu kan, udah lama gak ketemu. Wah, mamanya senang sekali ya. Akhirnya setelah makan malam, mamanya diantar, karena mamanya udah tinggal pisah gitu ya, diantar. Terus mamanya ngomong, "Nak, Sabtu depan kamu ada acara enggak?" katanya gitu ya. Enggak ada acara, gantian katanya, mama yang ajak traktir kamu, kita cari lagi restoran baru katanya gitu. Tapi ini ajak istri dan anak-anak gitu. Udah seperti itu bisa katanya. Akhirnya udah berpisah, mamanya dengan penuh kegembiraan ya. Jadi udah ketemu anaknya nih, udah lama ya. Nah kemudian hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, pas hari Kamis itu pembantunya menelpon ke rumah, istrinya yang menerima bahwa mamanya meninggal. Wah,
kaget sekali gitu. Kaget sekali, akhirnya mereka datang, sedangkan mereka udah ada janjian kan, hari Sabtu itu mau makan bareng dengan keluarga. Rupanya mamanya itu ada sakit kanker, ya, yang bisa tiba-tiba meninggal. Cuma belum anaknya tahu bahwa mamanya sakit, tapi nggak sampai tahu seperti itu. Kemudian pembantunya memberikan surat kepada si anak ya. Mamanya bikin surat, begitu bahagianya. Saya kalau dengar cerita ini dari cerita Bante Keminda, kisah nyata ya. Jadi mamanya bikin surat bahwa dia begitu bahagia Sabtu itu diajak keluar gitu. Jadi dia sebenarnya ada sakit tapi nggak mau merepotkan anak, nggak cerita yang sebenarnya gitu. Jadi dia begitu bahagia dan dia sudah booking katanya, kalau kamu baca surat ini artinya mama sudah nggak ada, tapi mama ini sudah booking restoran, ini untuk anak dan istrimu, kita mau kumpul bersama, cuma nggak kesampaian ya. Jadi mamanya udah nyiapin tuh surat itu gitu. Wah begitu sedihnya anaknya, tapi coba bayangkan kalau Sabtu kemarin nggak ketemu gitu, begitu tiba-tiba mamanya meninggal. Jadi momen baik itu ya kita harus ciptakan gitu ya. Wah ini udah lama orang tua gak ketemu, mungkin kita ajak ngobrol apa. Ini beda dibanding dengan 2 minggu 3 minggu gak ketemu misalnya ya. Jadi prioritas juga, orang tua kita prioritas, mertua, anak, suami, istri itu prioritas dalam hidup kita ya. Nah kalau udah prioritas kita baik gitu ya. Seperti gini ya, kalau kita aktif di wihara, ibu bapak saudara-saudari, utamakan keluarga dulu ya. Misalnya ini mau ada acara di wihara, masak dulu di rumah. Karena ada juga bapak-bapak komplain, Ramani katanya istri saya tuh rajin sekali ke wihara, pengurus ini pengurus itu, tapi kami di rumah nggak ada makanan, katanya gini, istri nggak masak dulu, akhirnya suaminya komplain seperti itu. Jangan sampai ya. Jadi kita aktif di wihara, tapi prioritas di rumah harus ada dulu. Masak dulu, baru ke wihara. Jadi suami anak nggak komplain ya. Kalau enggak nanti setiap ke wihara ada aja komplain atau apa ya. Jadi kalau pekerjaan rumah udah beres kan enak, nggak akan dikomplain. Demikian pula bapak-bapak, ibu-ibu ada yang komplain juga. Wah suami saya rajin antar jemput, wihara, Bante segala. Tapi saya mau diantar ke dokter aja susah katanya. Nah ini juga perlu bijaksana ya. Jadi sebelum aktif ke wihara di rumah diberesin dulu. Oh kalau mau nganter apa, mungkin nganter istri dulu, mau kemana. Setelah itu baru ke wihara. Nah ini perlu kebijaksanaan ya dalam berbuat baik. Kita memang berbuat baik untuk wihara, tapi kalau nggak ada kebijaksanaan seperti itu, rumah tangga nggak adem ya. Jadi rumah tangga nanti kurang harmonis ya. Jadi jangan sampai kita berbuat baik, tapi di satu sisi ada efek yang kurang baik. Termasuk pula berdana ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwa berdana pun harus ada kesepakatan suami istri. Jangan sampai yang satu mau dana ini, tapi yang satu enggak setuju, akhirnya terjadi kurang harmonis. Ya, ini penting, prioritas kita dulu nih, keluarga kita udah harmonis, damai, kita keluar, ya harmonis, damai, wah itu bagus sekali pengembangan praktek kita ya. Oke, jadi ibu bapak saudara-saudari sekarang kan perkembangan teknologi begitu luar biasa. Kita belajar dhamma nggak harus di wihara, datang kebaktian seminggu sekali, tapi tiap hari bisa lihat TikTok ya, bisa lihat WA, itu untuk dhamma banyak sekali. Ada satu teman saya bukan Buddhis ya, karena setiap hari ada TikTok ya, dia mengatakan demikian, Bu, saya katanya senang loh ada satu Bante itu biku, kata dia, bagus sekali, setiap hari saya baca lihat TikToknya.
Wah, saya udah seperti umat Buddha ya, katanya seperti Buddhis, padahal saya bukan Buddhis gitu. Jadi itu banyak sekali orang sekarang bisa belajar Dhamma dari mana aja. Nah itu kita tambah lagi tuh kebajikan. Setiap minggu kebaktian di rumah baca, tapi ingat prioritas setelah waktunya santai ya. Jadi utamakan dulu urusan keluarga, rumah, orang tua, suami, istri beres. Santai-santai baca, baru buka TikTok ya, baru yang lain-lain. Oke. Nah, perkembangan teknologi ini ya menjadi kemudahan bagi kita. Sekarang gampang kita belajar Dhamma ya. Kenapa belajar Dhamma penting? Karena kualitas praktek Dhamma itu sangat penting ya. Karena banyak juga kejadian kualitas praktek ini nggak seiring dengan sumbernya. Jadi sebenarnya kita banyak belajar, bisa belajar dari manapun ya. Jadi banyak umat yang hanya sekedar tahu tapi belum mempraktekkan gitu. Kita tahu nih hukum karma ya. Bagaimana cara mempraktekkan dalam praktek sehari-hari emang nggak mudah kalau yang kurang baik. Lagi ke pasar, uang dicopet, wah gimana nih, uang bulanan habis gitu, uang mingguan habis. Kalau kita makin belajar praktek Dhamma, wah sudah hilang, mau nangis pun gak akan kembali, mau marah-marah pun gak akan kembali gitu. Nah bagaimana kita bisa melepas itu, udahlah ini karma buruk saya lagi berbuah gitu. Ya sudah, udah hilang gimana. Yang penting kita bisa mencari lagi, ya. Anggap kita membayar hutang karma, ada yang seperti itu supaya pikiran tenang. Kalau enggak, sedih, terus berkepanjangan, marah-marah, malah membuat karma baru. Ya. Nah bagaimana itu bisa dipraktekkan. Ada satu teman saya, kena penyakit kanker payudara. Ya. Kalau kita bilang, ini adalah hasil karma kamu, kenapa bisa kena kanker, itu sedih, orang gak akan bisa terima. Pada saat itu tidak bisa berkata demikian gitu, karena memang keadaan dia seperti itu gitu, sedang kanker. Tapi kalau diberikan ada caranya, bukan hanya hasil karma lampau, ada caranya. Oh kamu lagi sakit, coba berbuat baik, memberi obat kepada pasien-pasien yang sakit, function, lepas itu, wah semangat lagi hidupnya gitu. Pada saat dia belum meninggal, ini teman saya ya karena sekarang udah meninggal, tapi pada saat dia belum meninggal dia bisa semangat hidupnya, pulih ya, dia ingin sembuh. Jadi waktu itu dia mengurung diri di kamar, meditasi gitu. Kemudian juga dia berdana ke wihara-wihara, berdana function segala macam. Tapi di masa-masa menjelang kematiannya dia tidak mengalami drop gitu. Jadi dia mengalami justru semangat hidup yang tinggi. Cuma karena kankernya udah stadium 4, ya mau enggak memang harus. Tapi yang penting dia bisa hidup. Kenapa? Karena biasanya orang yang sakit kanker divonis itu langsung drop, langsung daya tahan tubuhnya lemah gitu. Ibu bapak 3 minggu yang lalu saya kena sakit ya. Waktu itu saya mohon maaf ya, saya jarang-jarang sakit yang berat-berat gitu ya, paling pilek, minum obat, flu gitu ya, batuk, udah. Pada saat itu kayaknya badan gak enak. Ya, sempoyongan jalan, kok lemes gitu. Saya nggak tahu itu sakit apa gitu, tapi pikir minum obat aja ke klinik di Budi. Waktu itu saya dikasih obat minum. Sehari, 2 hari makin seperti itu, 3 hari. Ya, nah pada saat itu saya sudah mengalami halusinasi. Jadi halusinasi, saya sekarang mengerti kalau orang mungkin mau meninggal tuh seperti itu. Jadi halusinasi udah ngaco.
Bicara dengan keluarga, si ini begini loh, ini begini. Nanti ketemu siapa gitu. Rupanya trombosit saya udah 16.000, udah rendah. Tapi pada saat dites DBD-nya negatif. Jadi bukan sakit DBD katanya. Tapi kena virus Zika gitu. Virus Zika itu sama seperti DBD gitu. 16.000. Dokternya bilang, ini kalau telat besok baru datang udah lewat. Makanya orang Singapura tuh paling takut sama DBD. Orang sehat-sehat tiba-tiba meninggal. Karena itu drop itu, langsung HB sama trombositnya turun. Makanya mereka takut katanya di Singapura kalau ada DBD seperti itu. Dokternya nggak tahu ngobatinnya, tiba-tiba udah drop seperti. Kalau orang Indonesia sering ya. Akhirnya sekarang udah sembuh ya. Hati-hati, banyak lagi DBD juga ini. Jangan sampai kena. Pokoknya kalau udah ada demam, udah nggak enak badan, ke rumah sakit cek trombosit. Takutnya makin rendah itu. Ya, kalau udah cek, udah aman, tenang gitu. Ya. Jadi ibu bapak, saudara-saudara, cek kesehatan juga adalah salah satu prioritas. Kadang-kadang sibuk, ya, tapi itu minimal berapa bulan sekali harus cek tensi, asam urat, diabetes, gula darah, kolesterol, cek aja rutin. Kadang-kadang kita sibuk, saya juga sama, sibuk. Sampai enggak ngecek kemarin gula darah saya itu yang lagi sakit itu. Baru dicek 400, aduh tinggi sekali. Kenapa? Karena merasa sehat. Padahal memang tes itu penting. Makanya walaupun masih muda gitu tes sekali-sekali ya. Kalau yang masih muda sekali setahun sekali gitu. Kalau yang udah berumur 3 bulan sekali tes. Itu adalah prioritas kita juga. Kenapa? Dengan kita tahu seperti itu kita bisa menjaga makanan. Ya, sekarang gula darahnya lagi tinggi, turunin. Kalau darah tinggi harus bagaimana gitu. Ya, jadi banyak juga kan obat-obat tradisional ya. Jadi kita bisa coba. Jadi prioritas kesehatan kita, keluarga kita itu adalah salah satu prioritas. Nah, ibu bapak, saudara-saudari ya, ada 4 hal ya yang dapat membawa perkembangan praktek dhamma kita. Pertama, Sapurisa Samseva. Kedua, Sadama Sawana. Ketiga, Yoniso Manasikara. Pernah dengar ya? Keempat, Dhammanu Dhammapati-pati. Ini penting nih untuk perkembangan praktek dhamma kita. Pertama, Sapurisa Samseva, bergaul dengan orang-orang yang baik. Rupanya teman itu penting untuk perkembangan diri kita. Cari teman-teman yang baik, ini udah teman-teman wihara. Ya berarti sudah kalyanamita. Kita berteman dengan teman-teman wihara merasa lebih nyaman ya. Bisa sama-sama berbuat baik. Ayo kebaktian bareng-bareng, ayo membaca parita bareng-bareng, jalan-jalan juga bareng ya. Cari menantu juga dari wihara gitu ya. Wah itu bergaul dengan orang yang baik. Jadi Guru Agung Buddha mengatakan bergaul dengan orang yang bijaksana adalah berkah utama. Jadi kita penting cari teman-teman. Nah ibu bapak, saudara-saudari udah punya teman nih, udah punya teman yang baik. Teman-teman wihara adalah teman yang baik bagi kita karena sama-sama melakukan kebajikan. Ya, jadi teman adalah sangat penting. Seseorang bisa sukses, seseorang bisa gagal dari teman. Ya, makanya kalau kita punya anak, ya. Guru Agung Buddha juga mengatakan, dia nanti calon suami, calon istrinya dicarikan, bukan dicarikan tapi dilihat, dinilai cocok enggak gitu untuk pasangannya. Orang tua menilai. Orang tua juga bisa menjaga anak-anaknya bergaul dengan teman-temannya, ya. Jadi pergaulan adalah hal yang penting bagi kita untuk praktek dhamma kita, ya. Jadi ini udah benar, kita punya teman wihara, kita bisa mempunyai teman sejati. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, selama kita menjalankan hari-hari, kita kurangi kekotoran batin yang harus kita hilangkan dalam kehidupan sehari-hari kita supaya menjadi lebih bahagia.
Nah, kekotoran batin kan banyak nih. Ya, ada 10 macam. Ada loba, ada serakah, benci, kebodohan batin, pandangan salah, ragu, males, gelisah, ya, tidak malu dan tidak takut untuk berbuat jahat. Ini ada bahasa sehari-harinya nih. Jadi dalam setiap hari-hari ya, kita hilangkan rasa gundah. Gundah itu khawatir, ya. Aduh, ini gimana, anak saya gimana, usaha saya gimana, suami saya gimana, istri saya gimana, nggak ada lagi. Pagi-pagi bangun tidur, bahagia. Yang masak, mau ngantar anak, mau usaha, mau kerja, tidak ada lagi gundah gulana, ya. Gelisah, murung, sedih. Ini yang tiap hari udah nggak ada lagi. Mengeluh, ya. Menjengkelkan atau memancing jengkel, kepancing jengkel ya, bawel, selalu cemberut, berpikir buruk, komentar tidak baik, cemburu, dendam, ketus, jutek, muka suntuk, malas. Ini bahasa sehari-harinya. Ini udah gak ada lagi dalam diri kita. Pagi-pagi semangat ya, udah gak ada lagi ketus, mengeluh, jutek, marah-marah, udah gak ada lagi. Nah ini kalau ini kita praktekkan dalam keseharian kita, bahagia, rumah tangga bahagia, keluarga bahagia, anak, istri, suami bahagia. Kalau mamanya jutek, marah-marah terus juga keluarga juga gak bahagia, anak-anaknya juga nanti akan ingat gitu. Dalam keluarganya kok mamanya marah-marah terus gitu, makanya khawatir, gelisah, murung, selalu mengeluh, udah gak ada lagi. Pokoknya pagi bahagia, bekerja, masak, nyiapin makanan keluarga dengan penuh bahagia, udah gak ada lagi dah yang negatif-negatif gitu. Kita hindari, kurangi ya, karena kan kita ini mau pengembangan praktek dhamma kita lebih kuat. Kalau sekarang kita habis marah-marah, terus kita mau meditasi, nggak bisa konsen, ya. Karena ini, coba kalau bahagia, damai, rukun, terima kasih, ya. Sekarang termasuk juga bapak-bapak, ya. Kadang-kadang bapak-bapak ini istrinya lagi masak kurang enak, ya. Kalau dikeluarkan, ini kok nggak enak, gitu. Itu hati istrinya juga merasa terluka, gitu. Nggak enak makan aja dah gitu ya. Jadi saling seperti itu. Suami istri juga kalau selalu mencela suaminya, semuanya nggak ada yang bagus, semuanya nggak ada yang benar, suaminya juga terluka. Ya, jadi ada perasaan bagaimana gitu. Istri, suami itu terluka itu seperti piringan, ya piringan porselen. Kalau ada pecah, retak ya itu akan kelihatan terus gitu. Jadi hindari kata-kata yang bisa menyakiti suami atau menyakiti istri, menyakiti orang tua, menyakiti mertua, menyakiti anak. Kalau kita nggak suka, lebih baik diam aja daripada kita keluarkan kata-kata yang bisa menyakiti suami kita, menyakiti istri kita. Kadang-kadang kalau deket mah berani ngomong, ini kok begini sih? Kamu begitu aja nggak bisa. Padahal itu kata-kata itu tuh kelihatannya biasa, tapi itu menyakiti. Ya, istri bisa, kamu kok begini aja nggak bisa, katanya, sakit, gitu. Sama istri pun demikian, kok begini aja papa nggak bisa sih, gitu. Itu melukai. Ya, kata-kata itu udah nggak ada lagi, ya. Kata-kata yang melukai, apalagi mama. Mama begini aja nggak bisa, namanya orang tua. Kadang suka minta HP lagi, suruh ngapain. Kadang-kadang anak tuh tercetus. Padahal nggak mau melukai, nggak mau apa, tapi kata-katanya otomatis keluar. Kok mama begini aja nggak bisa? Kok mama begini? Gitu. Mama begini, sedih orang tua, terluka. Udah kita diem aja. Mau gimana pun mamanya, kadang namanya orang tua ada yang sampai kencing kencing di sofa, udah nggak usah dimarahi, terluka.
kasihan ya. Kita usahakan kata-kata negatif itu udah nggak ada lagi dalam kamus kita. Lebih baik udah kita diem, pindahkan. Oh bececeran makan, kita sapu, nggak usah disebutkan antara suami istri, anak, mertua, ya nggak ada kata-kata seperti itu lagi. Wah itu keluarga bahagia. Udah sepatu berantakan, suami naruh handuk sembarangan atau apa, udah dibersihkan aja, dirapikan. Nggak usah kata-kata, kok papi begini nih mami begini nih, kamu anak-anak ini kamu berantakan bener nih, nggak usah, diberesin aja, rapikan, udah keluarga damai. Kalau keluarga kita damai, bahagia, udah kedepannya mau ngapa-ngapain juga bahagia. Anak pun nggak ada yang terluka. Anak, keluarga, suami, semua nggak ada yang terluka. Wah hebat ya. Jadi sikap sehari-hari yang perlu dihindari, negatif tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Kedua ya, terus Guru Agung Buddha mengatakan, apabila dalam pengembaranmu engkau dapat menemukan seorang sahabat yang berkelakuan baik, pandai dan bijaksana, maka engkau hendaknya berjalan bersamanya. Apabila dalam pengembaranmu engkau tidak dapat menemukan seorang sahabat yang berkelakuan baik, maka berjalan sendiri. Maksudnya begini, kalau kita dalam satu lingkungan, kalau berteman kan chemistry ya. Saya cocok nih sama dia, cocok sama dia. Kalau kita bisa menemukan sahabat yang baik, yang mendukung kita, kalau kita ada salah juga dikasih tahu baik-baik, mendukung kita, ayo ibu bisa, ayo mengembangkan kita, praktek, kita berjalan bersamanya. Kalau nggak ada, kita sendiri gitu ya. Guru Agung Buddha mengatakan demikian. Nah tadi pertama teman ya yang mendukung kita. Kedua sadama sawana, jadi mendengarkan ajaran dari Dhamma itu dengan penuh perhatian. Wah hari ini semua penuh perhatian, berarti nomor 2 udah dapet, sadama sawana. Jadi selalu mendengarkan Dhamma dengan baik gitu ya, tidak ngobrol, tidak main HP. Nah ini semuanya sudah nomor 2 udah dapat. Ketiga, yoniso manasikara, merenungkan dan mengetahui apa-apa yang baik dan buruk. Nah kalau kita lihat setelah lama kebaktian nih, jadi anggota Cetia, udah aktif, pengurus, apalagi sekarang ada yayasan, ya kita lihat apakah diri kita menjadi lebih baik. Nah kalau udah itu berarti nomor 3 udah dapet. Yang tadinya di rumah suka marah-marah, sekarang nggak marah-marah, ya. Yang tadinya egois, nggak egois lagi. Wah berarti diri kita menjadi lebih baik. Harus seperti itu, makanya tadi tuh yang negatif-negatif hilang. Nanti orang tuanya, ini sekarang nih menantu saya aktif di wihara kok berubah jadi lebih baik. Ini anak saya berubah menjadi lebih baik. Kok mama saya, oh istri saya, suami saya kok jadi baik sekarang. Sabar, berubah. Wah bahagia ya. Pokoknya kita terus menjadi lebih baik. Yang tadinya sifat kita ada yang kurang baik, kita kurangi gitu ya, terus menjadi lebih baik. Berarti yoniso manasikara, itu perkembangan ya. Kemudian yang keempat, dhammanu dhamma pati-pati. Jadi apa yang kita sudah dapat, kita praktekkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi Guru Agung Buddha mengatakan daripada hidup selama 100 tahun tanpa memahami Buddha Dhamma, lebih baik hidup 1 hari tapi memahami Buddha Dhamma. Jadi kita praktekkan dalam rumah tangga kita, praktekkan dalam organisasi, praktekkan dalam lingkungan, tetangga, semuanya. Nah nomor 4 ya, jadi ada 4 yang sudah ibu bapak, saudara-saudari udah praktekkan, sudah dapatkan, terus dikembangkan ya. Oke, ini terakhir ya, masih ada waktu ya sebelum ini ada video. Jadi apapun yang kita lakukan pasti akan berbuah dalam kehidupan kita. Ini ceritanya seorang pemuda menolong seorang anak kecil jadi semir sepatu gitu, jadi tukang semir sepatu. Akhirnya si anak kecil ini tukang semir sepatu sukses.
Dan dia mencari si pemuda tadi untuk membantu. Kebetulan si pemuda tadi sedang kesulitan keuangan, gaji belum dibayar, hutang banyak. Si anak ini datang untuk investasi, masukkan modal. Wah, kebetulan. Tapi ini adalah karma baik. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita pasti nanti akan berbuah dalam kehidupan kita, ya. Kita lihat terakhir sebelum ditutup. 我想要一支擦鞋香。你要擦鞋香干嘛？擦鞋那一支擦鞋香要多少钱？ 100元， 太贵。 不贵，我已经去过批发市场4次了。要专用的箱子、凳子、清洁油、软毛刷，还有10几种甜油，没有100元是达不到我的要求的。你要求还挺高。我现在有30元，还差70元。行，这70元我给你。哎，不过我有个要求，我这70元给你了之后，咱们就是合伙人，这算是我的投资。我在这个城市要待5天，这5天之内，你要把这70元还给我，还要支付我1块钱的利息，干不干？ Dikasih pinjaman tapi harus bayar bunga 1 yuan. 1 yuan tuh dolar Cina ya. 每个星期要上3天课，其余几天要放牛、放羊和帮母亲种地。但是我的成绩从来没有滑下过前3名，所以我是最棒的。不错。哎，开张了。对呀，这是你买的擦鞋香啊？ Udah 我自己做 mulai 的。 自己做的。 商场里卖的 Buat 太贵了， sendiri 我 katanya. 先花了80块钱在商场里买的材料，回家自己做的，还剩20块钱投资款，你先收着。 好。 Dia jujur ya anaknya ya, dia 我 kembalikan 有提醒你， kelebihan 这商场里 20. 面有个免费的擦鞋器，顾客都免费去里面擦鞋，干嘛他们要花钱找你来擦鞋呢？ Katanya di depan hotel sini kan 那边酒店门口摆摊怎么样？ 对 ada，这是个旅游城市， gratis 每天有很多 ngapain 游 di 客要住 sini 酒店 ke 他 depan 们旅途 hotel 劳累， sana 第二天肯定要把鞋擦得干干净净的再出门。 perlu semir sepatu. 这酒店门口位置不错。哎，合伙人，你为什么不让我现在就把那1块钱利息还给你 Dia 呢？ bayar 我的 bunga 技术不错 pinjaman 的。 1 dolar. 你这个小家伙鬼得很，你是想给我擦鞋来抵那1块钱的利息吧？是啊，行，那就让你擦。你要是擦得不好，就证明你在说谎，而我投资给了一个不诚实的人，那我的投资就是失败的。你放心，我的水平是最棒的。看完了。 Bagus 还真不错。我给你写2个字。最棒。 paling hebat gitu. 哎，你们是游客吗？对，我们是成都来的。你们要擦鞋吗？这是上国顾客对我的奖赏。最棒！你们要擦鞋的话，我保证把你们的鞋擦得像镜子一样亮。好多钱擦一双？1块钱。哎，小朋友，布鞋可以擦吗？可以，但是布鞋3块钱。今天是第5天，这是15元，刚好够您投资的70元，给您。 Oh dia udah bayar pas 70合伙人 yuan， 我们合作的 pinjamannya. 非常愉快。我留给你一个纪念 Si 品， pemuda 也是我对你 kasih 的肯定。 kenang-kenangan, 我最棒，给你。 gantungan 谢 kunci. 谢合伙人。等我大学毕业了，我去找您。好， Nanti kalau udah besar saya cari kamu katanya. Cari si bapak ini. 张老板， Nah ini 您放 15 tahun 您的货 kemudian 款我保证 si 下个月给您汇 pemuda 到。 jadi 刘行 Pak 长 Chang 我 ya. 们公司呢300万的 Ada 贷款 pinjaman 3 juta 您看 yuan. 能不能再缓 Boleh 3个月 mundur 主 enggak? 任，你通知全体员工，这个月的工资 Terus 到下个月 gaji 才发。 karyawan mundur. 郑总，有位先生想约您吃饭。你看我现在都焦头烂额了，哪有心情吃饭？ Nggak ada nafsu makan, tapi dia kasih ini kenang-kenangan. 我留给你一个纪念品，也是我对你的肯定。我最棒。哦， Ketemu lagi 15 tahun. Si anak kecil udah jadi 15年不见。 pemuda ya. 长这么大了。是啊，我说过会来找您的。这是一张700万的支票，什么意思啊？ Dia kasih cek 7我想投资 juta 您的 yuan. 公司，做您的合伙人。
15年前是您教会了我如何成为一个合格的合伙人。从那只擦鞋商开始，我完成了一步又一步的积累。我现在有了自己的3家公司，这700万投给您。 Sekarang udah punya 3 perusahaan. Jadi dia mau membantu si masukin modal. Si bapak tadi utang 3 juta ya, belum tambah gaji karyawan, 7 juta cukup ya. Dapat gitu. 70元回报700万元，这应该是我投资生涯中最成功的案例。 Tapi katanya dia harus bayar bunga, bunganya berapa 1 yuan. 有多少人因你而成长，又有多少人因你而感动？ Ya, motivasi ya. Intinya apapun yang kita lakukan, membantu orang, apapun yang kita lakukan pasti akan berbuah dalam momen yang pas gitu, buahnya pas masaknya gitu ya. Baik, Ibu Bapak Rama Ramani, demikianlah tadi 4 hal yang dapat membawa perkembangan dalam praktek Dhamma kita. Mungkin waktunya udah habis ya. Apakah mau ada ini tanya jawab apa nggak usah? Udah jam 11 ya? Nggak usah ya, karena udah ini ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, Rama Ramani, terima kasih Bu Yani juga, Ibu Ramani, Ibu Heriadi, Romo Heri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sungguh bahagia ya bisa hari ini datang ke Cetia yang begitu luar biasa. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu sehat ya, selalu praktek Dhamma ya, berkah ya, semuanya berkelimpahan ya, dan terus mengembangkan praktek Dhamma yang tadi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu dan semua makhluk berbahagia. Semoga jasa-jasa kebajikan kita mendukung kita mencapai nibbana. Jasa-jasa kita limpahkan kepada para leluhur dan para semua makhluk yang ada. Semoga mereka berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.